Pak ya, mohon maaf sekali lagi terpaksa saya katakan, rekomendasi rapat di BPN itu ingin Anda diberhentikan. Saya siap. Mohon maaf, ini terpaksa saya ngomong. Lagi, ini persoalan mestinya yang menjawab, yang mengkantar itu Robito Alawiyah. Kenapa kok pengurus NU? Dan kenapa pula sejarah-sejarah yang dipalsukan oleh oknum-oknum Habib ataupun yang lain, sejarah NU maksud saya, kenapa tidak ada suara seperti ini dari Gus Fahrur atau mungkin dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Sahabat-sahabatku, tak bosan saya mengucapkan terima kasih atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan pada edisi kali ini saya tertarik ingin mengulas dari podcast yang digelar oleh kanal kawan kami, yaitu Pada Suka TV bersama Pak Yusuf Mares, yang mendatangkan narasumber Kiai Haji Fahrur Razi, salah satu ketua di PBNU, yang kemudian masuk juga Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Isi dari podcast tersebut mungkin Anda juga sudah menonton ya, itu kelanjutan dari wawancara yang dilakukan oleh media Tempo Online ya, dengan judul Ketua PBNU berharap polemik tentang gelar Habib dihentikan. Ini sempat menjadi banyak pertanyaan. Kenapa Ketua PBNU menghendaki seperti ini? Bukan malah didukung di dalam persoalan penelitiannya. Banyak pertanyaan yang mengemuka terkait hal tersebut. Walaupun saya ketika membaca dan tadi juga pada bagian-bagian awal dalam podcast tersebut, Gus Fahrur, sapaan akrabnya, itu kan menyoroti kepada ekses yang ditimbulkan dari penelitian tersebut. Soal penelitiannya silahkan saja, asal jangan yang lain-lain yang menurut Gus Fahrur ada dampak rasisme dan segala halnya. Dan ini juga kan yang dulu pernah ia sampaikan, yang kami juga kupas di sini. Sebenarnya dua hal yang berbeda, dan mungkin kita juga semua paham ya, antara satu penelitian dengan ekses atau dampak yang ditimbulkan, itu kan dua hal yang berbeda. Kalau penelitiannya ini dinilai baik dan berdampak positif dalam keilmuan, mestinya kan didukung. Soal ekses, bagaimana cara meredamnya? Bukan lantas dihentikan. Itu suara-suara dari kawan-kawan, dan saya sepakat dengan suara itu. Karena apa? Dari diskursus yang dilakukan oleh Kiai Imad ini membuka ruang-ruang fikir, dan semua kawan-kawan yang mencintai dunia keilmuan dan bisa baca kitab, bahkan sampai belanja kitab tidak sedikit. Ini kan luar biasa kehidupan dalam keilmuan. Soal ekses apa sih yang nggak ada eksesnya? Tinggal bagaimana meramu ekses itu tidak berlarut-larut dan tidak menjadi perpecahan. Yang ada dengan cara-cara penyampaian seperti ini, bahkan dikesankan suara NU. Padahal antara seorang pengurus dengan suara NU kan berbeda. Ya, kalau instruksi atas nama NU ya tanda tangannya kan harus 4, mulai dari Isyam sampai ke Sekjen. Kalau hanya seorang ketua di lembaga atau di pengurusan apapun ya suara dia. Jadi dua hal yang berbeda yang harus kita fahami juga, karena sebagian juga tidak tahu dipikirnya ketika ketua NU menyampaikan sesuatu itu suara NU. Sebagaimana yang sering juga disampaikan bahwa NU tidak pernah membatalkan nasabah Habib. NU juga belum pernah mengesahkan nasabah Habib. Kita coba lihatlah dalam Ahkamul Fuqaha itu ya, dalam Ahkamul Fuqaha hasil keputusan mulai dari Muktamar 1926 sampai ke sekarang ini. Karena suara NU terkait dengan hukum itu sudah ada jalurnya melalui Basul Masail, baik itu forum muktamar ataupun forum kombes alim ulama. Jadi kalau hanya suara pribadi ya suara pribadi, jangan dibawa-bawa ke Nahdlatul Ulamanya. Nah, kembali lagi kepada persoalan podcast. Di dalam bahasan-bahasan yang panjang, yang sebagiannya itu ya ada cuman mengedepankan kehebatan dirinya, kenal sana sini. Hal yang membuat saya gedek-gedek adalah penyampaian dari Gus Fahrur di jelang-jelang akhir podcast, yang sebelumnya ya pada bagian awal-awal dia sudah menyampaikannya, tetapi
yakni menyampaikan bahwa ada rapat gabungan gitulah di PBNU yang merekomendasikan apa di bagian awalnya itu nanti karena risalahnya belum keluar. Ketika jelang-jelang akhir nampaknya Gus Fahrur entah itu kepepet, entah emosi, entah keteteran, entah apalah. Yang pasti menurut hemat saya itu keceplos ya. Karena ini mestinya rahasia wong belum ada risalahnya kok sudah diumumkan ke publik. Dan Gus Fahrur menyampaikan mohon maaf dengan terpaksa harus menyampaikan. Saya juga mohon maaf dengan terpaksa saya bahas di sini bukan mau memperkeruh keadaan, tapi karena sudah masuk di ruang publik dan mudah-mudahan ini menjadi permenungan bagi kita semua terutama warga NU secara khusus pengurus NU. Kita simak saja ya. Kita simak. Pada pemikiran bahwa dia menunjukkan suatu penelitian itu tidak ada masalah ya. Bahwasanya banyak sekali habaib yang saya kenal itu bukan yang dawir. Orang ini tergantung dengan apa yang dia pikir, Pak. Kalau orang itu baik, dia ketemu dengan yang baik. Saya ini ketemu dengan habaib yang jenderal, yang polisi, yang tentara, yang dokter, yang konglomerat. Pak Imad ketemu dengan yang dawir, ya saya nggak tahu ini kenapa. Bahasa apa menurut Anda seperti ini ya? Tapi nggak perlu dikomentarin lah. Nggak tahu ini kenapa sama-sama Habib saya kenal yang jenderal, Anda kenal yang dawir ya. Makanya sekali-kali turun ke bawah supaya tahu, tanya itu sama ketua ranting NU, PAR, tanya kepada MWC apa yang terjadi, kenapa Wonogiri sampai tidak mau acara NU diisi oleh para habaib. Harus ditanya kenapa Boyolali, kenapa Garut, kenapa itu di Seragen tidak mau ada habaib. Ini yang harus ditanya oleh Pak Fahrur. Iya. Jangan kita berdiri di Menara Gading. Iya, tahu. Saya ini Pak, mulai NU ini sebelum Anda jadi pengurus NU, saya sudah pengurus NU Pak. 29 tahun saya jadi pengurus NU Pak, mulai dari bawah. Ya. Jadi jangan ceramai saya tentang NU, sudah cukup. Intinya saya ingin mengatakan bahwa hentikan narasi kebencian di ruang publik. Bahwa penelitian itu dihormati, hak orang untuk menegasi atau mengafirmasi, tetapi tidak boleh dia menebarkan kebencian pada suatu kelompok tertentu ya. Dan jangan bawa NU untuk berkonflik, bahwa NU tidak pada posisi untuk mengikuti apa yang Anda ributkan dalam masalah ini. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali lagi terpaksa saya katakan, rekomendasi rapat di BBN itu ingin Anda diberhentikan. Saya siap. Mohon maaf, ini terpaksa saya ngomong, makanya saya akan bilang. Saya tetap akan jadi NU walaupun tanpa ada jabatan. Cukup. Posisi pada poin ini yang membuat saya geleng-geleng. Rekomendasi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani akan diberhentikan. Kalau dari PBNU mungkin di LBM, Lembaga Basul Masail, entah apa mungkin juga di RMI-nya. Karena Kiai Imad juga ketua Rabithah Ma'ahidil Islamiyah, pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Banten tingkat provinsi. Di PB beliau di Lembaga Basul Masail, entah pada bagian mana rekomendasi Kiai Imad akan diberhentikan. Miris loh, miris saya. Ya apalagi sebelumnya ya sudah ada Kiai Marzuki yang diberhentikan. Ini budaya apa yang terjadi di NU? Ini saya juga mohon maaf ya terpaksa mengomentari, dan mudah-mudahan ini tidak jadi gorengan. Saya hanya ingin menyampaikan kegelisahan saya sebagai orang NU kelas bawah. Masa iya apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini kemudian ada ekses yang membuat beliau harus diberhentikan? Soal diberhentikan bagi saya tidak ada masalah, tapi ini kan menjadi budaya yang tidak sehat barangkali ya di dalam kepengurusan. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Dan mohon ini disikapi secara bijaksana, karena bagaimanapun rumah besar Nahdlatul Ulama harus tetap tegak berdiri, harus tetap konsisten sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri, oleh para muassis. Perkara ada persoalan antar pengurus adalah sesuatu yang lumrah barangkali. Hanya saja informasi yang disampaikan entah kepleset entah apa ya oleh Gus Fahrur tadi, ini tentu menjadi pertimbangan bagi kita semua. Saya yakin kalau untuk Kiai Imadnya sendiri tidak ada masalah ya. Sebagaimana saya dulu juga begitu. Karena berbakti kepada NU sebagai implementasi berbakti kita kepada bangsa, agama, dan negara, itu tidak harus melalui jalur struktural kan, dimanapun kita bisa berbuat.
Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan nasab. Yang dikritisi nasabnya ini kan Ba'alawi. Ba'alawi punya organisasi namanya Robitoh Alawiyah. Kenapa yang ribut Kiai NU? Kalau Gus Fahrur tadi mengatakan jangan menebarkan kebencian dan segala halnya, pada posisi mana yang menebarkan kebencian, dan apa yang disampaikan oleh Gus Fahrur juga tidak akan berdampak yang seperti yang beliau sendiri katakan. Ini mohon maaf, saya tidak ngajari orang yang barangkali lebih tua dari saya, apalagi pengurus PBNU ya. Dan sekali lagi, ini persoalan mestinya yang menjawab, yang mengkantar itu Robitoh Alawiyah. Kenapa kok pengurus NU? Sesama pengurus NU lagi. Dan kenapa pula sejarah-sejarah yang dipalsukan oleh oknum-oknum Habib ataupun yang lain, sejarah NU maksud saya, kenapa tidak ada suara seperti ini dari Gus Fahrur atau mungkin dari pengurus yang lain? Demikian, mohon masukan dari Anda secara bijaksana, secara konstruktif. Sekali lagi, bagaimanapun, ini adalah satu persoalan yang harus diselesaikan secara baik. Terkait dengan diskursus nasab, saya pikir sudah selesai. Karena sampai hari ini belum ada bantahan yang memenuhi standar untuk menafikan dari apa yang telah diurai dan ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Termasuk Gus Fahrur juga sampai hari ini setahu saya belum membuat buku sanggahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.